Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, itu clue, ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Siapa lawan kita? Lawanmu si iblis. Si iblis, ya. Iblis itu bisa menyerupai macam-macam. Dia bisa menyerupai dunia. Dia merasuki kita dengan hawa nafsu kita, ya. Dia merasuki diri kita dengan banyak hal-hal yang katanya baik tetapi terbakar, ya. Dia merayu-rayu kita, ya, supaya kita hidup di dunia sejahtera. Jadi jangan bilang iblis itu tidak bisa mendatangkan sejahtera. Bisa dia mendatangkan sejahtera, tetapi sejahteranya adalah celaka. Dia tidak bisa mendatangkan damai. Yang bisa mendatangkan damai itu hanyalah Tuhan Allah, Yesus Kristus, Roh Kudus. Maka damai dan sejahtera, ya. Jadi hati-hati, ya. Iblis juga bisa menyembuhkan. Siapa bilang iblis tidak bisa menyembuhkan? Dia bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, tetapi dia akan meminta tumbal, celaka, maut, ya. Makanya kalau orang, ya, mau kaya, ya, datang ke iblis, kaya. Mau terkenal, ya kaya, ya. Mau jadi ini, jadi itu, jadi pejabat, jadi artis, jadi apapun bisa. Karena iblis itu mendatangkan kesejahteraan di dunia ini. Tetapi dia tidak bisa mendatangkan damai sejahtera, ya. Jadi damai itu tidak bisa didatangkan oleh iblis karena dia tidak damai. Dia tidak berdamai dengan Allah dan dia malah menghina Allah, menghujat Allah. Dan dia ingin sama seperti Allah. Makanya dia mengutuki dirinya menjadi iblis, malaikat yang jatuh, roh jahat. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu iblis. Di tempat ini banyak, ya, kekuatan-kekuatan jahat iblis yang akan mengganggu kita, ya, terutama kita yang sudah berkeluarga, ya. Banyak hal-hal duniawi yang ditawarkan kepada kita sehingga kita bisa jatuh, ya. Apalagi di tempat ini yang dulunya mungkin hanya mengetahui tentang hal-hal jahat yang lain atau hal-hal jahat atau kriminal yang lain, ketika sampai di tempat ini bisa belajar yang lain lagi karena tidak sadar dan tidak berjaga-jagalah. Itulah pernyataan Rasul Petrus kepada kita, sadarlah dan berjaga-jagalah, ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, ya. Jadi dua kata kunci kata Rasul Petrus itu supaya kita menjadi pengikut Tuhan itu, ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Maka sebelum sadar dan berjaga-jagalah, kita harus merendahkan diri kita terhadap yang lain, ya. Kemudian kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan rendah hati. Kemudian, ya, Tuhan Allah itu akan meninggikan kita. Kemudian sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis. Dia akan menjatuhkan kita, ya. Kebaikan kita yang kita banggakan itu kepada orang lain itu akan menjadi kutukan bagi kita. Kehebatan kita yang akan kita sampaikan kepada orang lain, kalau tidak saya dulu, desa saya tidak akan berubah. Sayalah yang membangun desa saya, ya. Kalau tidak saya, keluarga saya tidak sejahtera karena sayalah yang mencari nafkah, ya kan. Kalau tidak saya, ya kan, saudara-saudara saya tidak sekolah. Jadi kita merasa sombong dan congkak. Hati-hati, ya, sadarlah dan berjaga-jagalah. Kalau misalnya saya tidak melayani, tidak akan ada pewarta-pewarta. Wah, itu bahaya. Bahaya. Karena si iblis itu menyerang titik lemah kita, yaitu kecongkakan. Ketika kita congkak, kita mulailah dirasuki iblis. Nah, maka bacaan dari surat pertama Rasul Petrus ini, bab 5 ayat 5b sampai 14 ini menjadi fundamental bagi iman kita yang hidup, ya. Kita bersyukur bahwa kita diberikan iman yang hidup. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun bisa sampai ke rumah Bapakku tanpa melalui aku. Dan tidak ada nama di kolong langit ini selain nama Yesus yang dapat menghantar kita ke hadapan Bapa di surga. Jadi pengajaran Rasul Petrus ini kepada kita, ya, sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis ini juga, ya. Kalau kita baca surat Yakobus juga mengatakan begitu, ya.
Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Nah, Rasul Petrus juga mengatakan itu. Sadarlah, ya, dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum dan dapat menelan kita. Karena dia memiliki kekuatan yang mampu mengecoh kita. Yaitu, ya akalnya itu. Maka sampai Yesus katakan, hendaknya kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, kalau iblis itu hanya cerdik saja dia, tetapi tak tulus. Ya Allah, semua buah di taman ini bisa kau makan kan? Tidak, ada satu buah yang tidak boleh kami makan. Padahal iblis tidak tahu apa perjanjian antara Allah dan manusia. Tetapi Hawa membocorkannya. Lalu titik lemahnya itulah, kalau kau makan buah itu kau akan sama seperti Allah. Nah, ya memang semua orang ingin sama seperti Allah. Tertariklah Hawa memakannya. Dan akibatnya Hawa juga membujuk Adam untuk memakan buah itu. Adam, kalau kita makan buah ini, kita akan sama seperti Allah. Adam juga makan. Tetapi apa yang terjadi? Ya, iblis itu iri hati, dendam dengan Allah, dan tidak mau manusia itu untuk tinggal di Taman Firdaus yang indah itu menjadi milik manusia yang dulu adalah miliknya. Sehingga manusia berdosa. Jadi berdosa itu adalah tidak setia kepada Allah, tidak setia kepada janji Allah, tidak setia kepada kehendak Allah. Ya. Jadi seseorang yang tidak setia, dia berdosa. Seorang yang tidak datang kepada Allah, dia berdosa. Tetapi Allah sebagai Bapa kita menunggu kita hadir seperti anak yang hilang. Ketika kita menghamburkan harta surgawi kita untuk berpoya-poya dengan dunia, dengan iblis dan hawa nafsu kita, lalu kita jatuh, tapi Bapa menunggu kita. Maka jika ada satu orang bertobat, maka surgawi akan berpesta. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, apalagi yang dianjurkan oleh Rasul Petrus, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi untuk melawan iblis yang akan menelan kita harus melawannya dengan iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang hidup, iman yang teguh. Maka Yesus menancapkan iman yang kuat kepada Petrus. Di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan kuasa maut tidak akan mengalahkannya. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Maka warisan iman yang diberikan Yesus kepada Petrus diwariskan lagi kepada kita. Lawanlah iblis itu. Karena iblis itu berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah, kita menanggung penderitaan yang sama. Penderitaan apa itu? Penderitaan terpisah dari Allah untuk sementara, terpisah dari Yesus untuk sementara. Di mana penderitaan itu disebabkan oleh dosa kita. Tetapi kita harus memiliki iman yang teguh. Jangan sampai iman itu rusak atau sampai hilang sehingga kita terlepas dari Kristus. Ingat, nama kita dicatat di surga. Tetapi kalau kita tidak memiliki iman yang teguh, harapan yang kuat dan cinta yang ikhlas, kita akan terpisah dari Allah. Neraka itu artinya terpisah dari Allah. Surga itu bersama dengan Allah. Kerajaan surga, kerajaan Allah, kerajaan Yesus Kristus, kerajaan Roh Kudus. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, jadi lawanlah dengan iman yang teguh. Iman yang teguh itu adalah kesetiaan kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kesetiaan kepada Allah Bapa. Sama seperti Yesus Kristus telah setia kepada Bapa. Maka apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu adalah teladan iman kita, iman yang teguh yang diwariskan kepada Petrus. Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, jadi ingat di situ.
Jadi melawan iblis itu, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Karena iblis merasuki orang-orang yang tidak mengenal Kristus untuk memberikan penderitaan. Kita tahu Kaisar Nero, ya, itu membakar kota Roma dan menuduh Paulus yang menjadi provokatornya, sehingga Paulus dipenggal dan darahnya dihamburkan di jalan di Roma, ya. Dan tahu orang-orang Kristen dianiaya oleh Kaisar Nero, ya. Kaisar Nero itu adalah orang, ya, Roma atau orang Itali sekarang. Bahkan orang Kristen itu menjadi obor hidup, dibakar hidup-hidup di jalan di Roma, supaya iman yang teguh itu menjadi rusak. Itulah singa yang mengaum-ngaum. Dialah iblis yang tidak menciptakan damai. Ya, perang itu adalah setan melawan setan. Jadi dia tidak ada damai. Ya, jika kita tidak ada damai, apa yang terjadi? Ya, kita tidak bisa menjadi saksi Kristus karena kita adalah agen cinta kasih, agen damai. Maka ada doa, ya, di dalam ada bakti itu 156 yang harus kita hafalkan. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab yang memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati suci kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin.